Bang, terkait informasi adanya gugatan dari Roro Fitria seperti apa sih, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat rekan-rekan media yang udah perhatian untuk bisa sampai malam kayak gini. Beneran gini, terkait masalah gugatan saya sendiri juga nggak tahu ya kalau bakalan sampai sejauh ini, karena kan masalahnya juga saya udah hampir beberapa minggu dari semenjak lahiran tuh belum ketemu sama Nyai, jadi belum ada komunikasi karena hampir semua akses WhatsApp semua udah diblok sama Nyai, dan saya udah berkali-kali untuk datang ke rumah, nyari apartemen, semuanya nggak ada Nyai. Tapi saya tahu lah posisinya di mana, cuma nggak ketemu gitu. Pas ke apartemen juga nggak ada, ke rumah hampir setiap hari saya pulang ngecek Nyai aja, karena saya agak khawatir karena kan dia baru pertama kali ya punya anak, jadi khawatiran saya sama anak, karena waktu baru lahir 2 hari pun sempat masuk rumah sakit lagi, adiknya sempat, jadi kena kuning ya dibilangnya. Tuh. Alasannya putus komunikasi apa sih, Bang? Maksudnya dalam konteks beberapa hari setelah lahiran katanya ada putus komunikasi. Nah, alasannya apa, Bang? Yang pastinya sih saya belum tahu ya, tapi waktu itu kejadiannya bareng sama Umi Ana. Jadi Ibu Ana masuk ke rumah sakit dalam keadaan kritis. Waktu itu saya keluar dari rumah pun 2:30, itu pun izin dengan Nyai gitu. Pas keluar 2:30, karena saya sempat konsul juga dengan Guru Ana kan, gimana tinggalin, udah nggak apa-apa. Saya bilang ini baru lahir, ya udah nggak apa-apa, karena kan di rumah. Udah saya keluar ke rumah Ibu Ana, saya urusin sampai Ibu Ana masuk rumah sakit itu sekitar masuk ruang ICU jam 7 malam lah besoknya. Saya balik udah nggak ada, jadi Roro udah nggak ada istilahnya. Tapi saya tahu waktu itu kan karena berbarengan sama foto newborn ya. Jadi foto newborn, pas saya balik selesai foto newborn, karena emang foto newborn selesai, mungkin ya karena kecewa saya nggak hadir di foto itu. Tapi kan buat saya itu hal yang nggak terlalu inilah. Tapi makanya saya pikir mungkin Nyai pengen tenang, saya juga ya udah saya diem aja, saya lebih fokus ke Ibu Ana sampai sekarang juga. Berarti sebelumnya ada konflik atau permasalahan rumah tangga, ribut-ribut? Nggak ada, karena kita kan pas dari lahir itu udah fokus ya. Terakhir itu yang saya bilang tadi, saya dan Nyai kan istilahnya saya pernah punya pengalaman gitu dengan anak gitu kan. Jadi saya anggap apapun saya selalu ya udah mengalah, karena anak ini kan Nyai baru, saya anggap istri saya baru punya anak gitu kan, yang kayak makanya saya bilang waktu 2 hari keluar dari rumah sakit, besoknya langsung masuk rumah sakit lagi dirawat, karena sempat itu dia penyakit kuning namanya, kurang vitamin D. Ya, kuning ya kan, itu jadi harus disinar kan, harus disinar. Jemur. Iya, karena kurang ASI juga, karena kan mungkin dia belum terbiasa untuk memberikan ASI kan itu. Bang, ini diisukan katanya ada KDRT dalam rumah tangga, itu seperti apa sih, Bang? Diisukan kabar burung, klarifikasinya. Kalau saya sih tegaskan ya, saya mau, ya maaf gitu, namanya saya kan duda dan pernah punya nikah, dari zaman dulu sampai detik ini saya nggak pernah KDRT dengan perempuan. Jadi buat saya, ya perempuan itu emang harus dimuliakan sama seperti ibu saya gitu. Jadi prinsipnya seperti itu aja, laki-laki gitu. Makanya saya sama anak perempuan saya pun deket gitu. Berarti menepis ya? Menepis Oh, ya, benar, kabarin. Ya itu terserah lah di luar bilang apa, saya maksudnya yang penting yang saya lakukan Allah lihat kok gitu aja. Tapi termasuk suami yang tegas nggak sih, kan kata Nyai kan kalau keras ya, kata Nyai kan abang kan keras. Kalau bicara keras sebenarnya buat saya gini lah, dalam sisi apa gitu. Kalau laki-laki kan pemimpin dalam rumah tangga, nggak ada istri yang jadi pemimpin, benar nggak? Nah jadi buat saya, ketegasan saya dalam rumah tangga adalah yang berhubungan dengan akidah, dengan syariat, ya harus benar-benar tegas gitu, nggak bisa pelintir-pelintir gitu, ya hitam, putih ya putih, nggak bisa abu-abu gitu dalam Islam kan. Bang, ini tadi kan sudah ke PA Selatan juga, sudah masuk gugatan, dan Nyai itu menggugat nafkah, cerai, dan hak asuh anak di dia. Tanggapannya seperti apa? Mungkin dari segi hukum, Bang? Oke, baik. Saya sebagai kuasa hukum dari Mas Andri Irawan,
Kami juga baru dapat info ya tadi ya untuk mengenai gugatan dari Nyai Roro Fitria kepada klien kami ya. Oleh karena itu kemungkinan dalam waktu dekat kami juga akan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mendaftarkan kuasa kami sebagai kuasa hukumnya dari Mas Andri, dan kami dari tim kuasa hukum akan menjawab semua gugatan-gugatan yang dilayangkan Nyai dan melalui kuasa hukumnya. Gitu. Nah, berarti terkait permasalahan anak dan hak asuh itu seperti apa, Bang? Kalau mengenai hak asuh anak, ya memang kita semua tahu ya bahwasannya memang Baby Sultan kan masih bayi baru lahir ya. Memang kalau secara hukum ya kami juga semua sudah tahu bahwa anak di bawah 12 tahun kan memang semua diikut sama ibu ya. Tapi dalam hal ini yang perlu kami tegaskan adalah kami akan berusaha dalam arti jangan sampai klien kami ini ya kan dihalang-halangi atau ditutup aksesnya untuk bertemu dengan anaknya. Kalaupun nanti seandainya hak asuh anak ini jatuh kepada Nyai Roro Fitria. Oke, tapi kan kabar terakhir yang sebelum adanya polemik, sebelum digugat ini, Abang belum bertemu dengan Sultan kan? Belum ketemu saya. Belum bertemu dengan Sultan. Udah Sudah hampir lama, sebulan kurang lebih. Oh, udah hampir Sebulan. Nah, makanya oleh karena itu kan kami jujur sebulan lebih ya. Sebulan lebih. Makanya kami jujur sebagai kuasa hukumnya juga agak keberatan karena bagaimanapun klien kami kan ini sebagai seorang ayahnya gitu loh. Yang mana ya sebagai seorang anak kan butuh juga support dari ayahnya, bimbingan dari ayahnya gitu loh. Tidak bisa juga istilahnya semua itu diserahkan kepada ibunya. Itu aja. Oke, tapi tadi sempat ngobrol sama pihak kuasanya Roro bahwa Abang tidak ada kejujuran terkait masa lalu, termasuk Abang pernah dikabarkan memiliki 6 anak. Itu gimana, Bang? Ya itu dia. Sebenarnya saya sih banyak yang belum saya bongkar sih sebenarnya. Kayak kelahiran pun sebenarnya juga karena ya itu saya nggak tahan dalam hal ini adalah karena ya mungkin dunianya selebriti seperti ini kali kan. Cuma kan saya gini, niat lu ketemu gua adalah untuk ibadah. Jadi buat apa sih bual-bual di media seperti itu gitu kan? Kejujuran semuanya Roro tahu kok tentang masalah saya, dan Roro pun tahu semua anak-anak saya. Tapi berarti bener, Bang, ada 6 anak tuh, Bang? Apa gimana, Bang? Anak saya 4 kayak di Jakarta. Oh, 4 berarti, bukan 6 ya? Bukan. Oke. Lalu berarti yang di Jakarta 4. yang Jakarta enggak, totalnya berapa, Bang? 6. 6, betul 6 berarti ya? Iya, anak saya 4, yang di Jakarta 4, emang ada 6 semuanya. Iya, semuanya 6 kan? Oke. Berarti Abang beranggapan ada drama dalam rumah tangga Abang dengan Roro? Kalau dibilang drama sebenarnya saya namanya jalan udah nikahnya resmi segala macam ya kita jalankan aja, karena apa, semua itu kan saya bilang jodoh mau rezeki udah Allah yang atur. Saya ikhlas untuk jalan itu, tapi ya kita nggak tahu kan seperti yang terjadi hal-hal yang sebenarnya harusnya tetap akan baik sih selain ini gitu kan, karena kan masalahnya udah ada hubungan batin kan antara saya dengan anaknya dari Nyai gitu.